Haleluya. Selamat malam, selamat kembali kita bertemu di dalam acara Renungan Malam. Malam ini tema renungan adalah kekuatan di dalam badai. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat ke-8 dan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ayat 16. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Kita melihat malam hari ini pengalaman pemazmur, pengalaman Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ini. Dia berkata, perhatikanlah aku, jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Badai yang sedang dialami oleh pemazmur adalah dikejar-kejar oleh musuh, dianiaya musuh sehingga takut dan gentar, menangis karena cemas, dan perasaan seram meliputi dirinya. Kita belajar dari tindakan pemazmur malam hari ini. Tadi ayat yang kita sudah baca berkata, segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Caranya, dia berseru kepada Allah dan luar biasa dia diselamatkan. Tidak ada seorang manusia pun yang akan lepas dari yang namanya badai kehidupan. Suka atau tidak, setiap orang pasti akan mengalaminya, baik dia orang miskin maupun orang kaya, umat Tuhan ataupun bukan. Semuanya pasti akan mengalami, sama seperti badai yang tidak akan memilih-milih sasarannya di bumi. Demikian juga badai kehidupan tidak akan memilih-milih sasarannya atas manusia. Firman Allah berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Orang Kristen, orang percaya yang dibangun di atas fondasi yang kuat, seperti dibangun di atas batu yang kokoh, tidak akan hancur menghadapi badai. Tetapi sebaliknya, orang Kristen, orang percaya yang kehidupan kerohaniannya dibangun di atas pasir akan hancur berantakan. Yang dimaksud dengan membangun di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Tuhan dengan taat. Sementara orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang mendengarkan firman namun tidak mau melakukannya. Dalam sebuah tayangan televisi
Diceritakan bagaimana kedahsyatan badai menerjang sebuah daerah di Amerika Serikat. Banyak rumah dan gedung yang hancur berantakan. Namun ada juga beberapa bangunan yang bertahan tidak hancur. Bahkan bangunan itu menjadi tempat berlindung, sehingga orang-orang yang berlindung dalam bangunan itu menjadi selamat. Sementara rumah yang hancur bukan saja tidak bisa melindungi penghuninya, justru puing-puing rumah itulah yang menjadi pembunuh penghuninya. Bangunan yang kokoh adalah mendengar firman Allah dan melakukannya. Tindakan pemazmur, dia mencari perlindungan dengan cara berseru kepada Allah. Mengapa Allah menyelamatkan dia? Mengapa Allah menolong dia? Sebab Mazmur 119 ayat 165 berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Rupanya pemazmur, dia mencintai Taurat Tuhan. Dia mencintai firman Allah, sehingga perlindungan Allah nyata bagi hidupnya di tengah-tengah badai. Mazmur 40 ayat yang ke-8 berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Bahkan Mazmur 119 ayat 127 berkata, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Rahasia untuk mendapat perlindungan Allah pada saat kita berseru di tengah-tengah badai adalah mencintai firman Allah, melakukan firman Allah dengan sukacita, maka perlindungan Allah pasti nyata bagi kita. Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Perlindungan Allah akan nyata apabila kita mencintai firman-Nya dan melakukan atau mentaatinya. Sebab apa? Sebab nama Allah sudah ada di atas kehidupan kita. Ayat yang terakhir malam ini, 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.